Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Legend of Zhao Yao yang rilis pada tahun 2019 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya beberapa tahun yang lalu yang mana sang Raja Iblis bernama Li Xiu berlatih sihir rahasia untuk memperkuat kekuatannya. Namun tanpa sadar dia dikuasai oleh sihir tersebut dan tanpa sengaja melukai putranya bernama Li Chen. Sihir rahasia itu sangatlah jahat. Perlahan sihir itu pun masuk ke tubuh Li Chen. Untuk mencegah jiwa iblis menguasai tubuh Li Chen, dia pun menyegel putranya di pegunungan dalam perisainya. Dia memerintahkan bawahannya klan Lu untuk menjaga segel tersebut dan melarang siapapun masuk ke sana hingga dia kembali. Di dalam keputusasaannya, Li Xiu pergi mencari cara untuk melenyapkan kekuatan jahat itu, tapi tanpa disangka dia menghilang tanpa jejak. Sementara segel itu masih utuh, yang menyebabkan gunung itu mengeluarkan racun jahat. Tidak ada tumbuhan yang hidup di sana. Orang-orang menyebut gunung itu bernama Gunung Fengmo. Di sisi lain diperlihatkannya seorang gadis yang tinggal bersama kakeknya. Gadis itu bernama Zhao Yao. Dia mencari babi hutan untuk dijadikan peliharaan. Yang ternyata babi itu lari ke gua tempat Li Chen disegel. Tanpa sengaja Zhao Yao pun menabrak segel itu hingga kesal dan menendang segel tersebut. Kakek yang melihat tingkah cucunya itu lalu menegurnya untuk memaksanya memberikan hormat. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Akan tetapi tiba-tiba segel itu pun menghilang dan Li Chen pun terbangun. Di tempatnya Zhao Yao dan kakeknya merasa telah terjadi gempa. Merasa ada yang tidak beres, kakeknya pun langsung pergi melihat ke Gunung Fengmo. Dan ternyata itu adalah ulah seorang pria dari sekte Zhongmen. Pria itu bernama Ming Xuan. Ming Xuan lalu memasuki goa dan hendak membunuh Li Chen. Namun dia dikalahkan dengan mudahnya oleh kekuatan iblis Li Chen yang membuatnya berhasil keluar dari sana. Sedangkan kakek Zhao Yao yang tiba di sana melihat segel yang telah rusak. Dia masuk ke dalam gua dan melihat Li Chen telah menghilang. Zhao Yao yang sedang berjalan di hutan menemukan Ming Xuan terluka dalam keadaan pingsan. Dia lalu membawanya dan mengobati lukanya. Zhao Yao yang belum pernah bertemu pria seumur hidupnya terlihat menyukai ketampanan Ming Xuan. Di tempat lain, Nona Changyu dan Tianming dari sekte Zhongmen mendatangi pavilion Qianchen. Mereka berniat meminta bantuan kepada ketua pavilion untuk mencari Ming Xuan di Gunung Fengmo. Dia pun disambut oleh murid tetua pavilion Qianchen yang bernama Qin Xian dengan mengatakan jika ketua pavilion sedang dalam masa pengasingan, mereka tidak berani untuk mengganggunya. Tianming lalu mengatakan jika di Gunung Fengmo adalah tempat Raja Iblis menyegel putranya. Hal itu bisa mengakibatkan terjadinya bencana. Mendengar hal itu, Qin Xian pun mengatakan akan pergi bersama mereka ke Gunung Fengmo untuk mencari keberadaan Ming Xuan. Berkat bantuan Zhao Yao, Ming Xuan pada akhirnya pulih dari lukanya. Dia berniat untuk segera pergi dari sana. Ia berpesan agar Zhao Yao jangan sempat tersesat dan tetap berada di jalan yang lurus. Ming Xuan lalu membuka segel gunung dan dia pun pergi dari sana. Zhao Yao yang melihat dunia di luar gunung pun terkagum dengan mengatakan akan menyusul Ming Xuan. Sedangkan Changyu dan Qin Xian sudah tiba di Gunung Fengmo saat ia mencoba membuka segel gunung, namun dia masih tidak berhasil. Kemudian tanpa diduga mereka bertemu dengan Ming Xuan yang tiba di tempat itu. Ming Xuan mengatakan jika putra Raja Iblis telah berhasil kabur, mereka harus mencarinya. Lalu mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat itu Li Chen yang berlari pergi meninggalkan Gunung Fengmo, namun dia dikejar dan terdesak oleh murid sekte Zhongmen sehingga mereka pun berhasil menangkapnya. Tianming lalu melaporkan kepada Changyu dan Ming Xuan. Changyu yang melihat Ming Xuan masih dalam keadaan terluka mengatakan agar mereka sementara mengawasinya hingga Ming Xuan selesai berkultivasi. Namun Ming Xuan mengatakan jika mereka harus segera membunuh Li Chen setelah semua anggota faksi berkumpul dan tidak perlu menunggu dirinya. Hal itu membuat Changyu curiga kepada Ming Xuan. Dia berpikir jika Ming Xuan merahasiakan sesuatu. Sedangkan di Gunung Fengmo, Zhao Yao yang berhasil meningkatkan kungfunya. Dia sedang bertanding dengan kakeknya dan mengalahkannya.
Merasa kungfunya sudah cukup, dia pun membuka segel gunung dan keluar dari sana, yang membuatnya sangat senang melihat dunia luar. Dia tiba di sebuah air terjun dan menikmati pemandangan di sana. Di saat berjalan di tengah pasar, dia mendengar dari dua orang pemabuk jika Sekte Zhongmen telah menangkap Li Chen dan mereka pun hendak membunuhnya. Zhao Yao yang merasa Li Chen tidak pernah berbuat jahat, dia berniat untuk menyelamatkannya. Dia lalu pergi mencari Li Chen. Di tempat lain, Li Chen berada di kerumunan murid Sekte Zhongmen untuk digantung dan akan dieksekusi mati oleh Tianming. Ming Xuan yang tiba di tempat itu pun terkejut melihat ternyata putra Raja Iblis adalah seorang remaja. Dia merasa orang-orang Sekte Zhongmen telah bertindak semena-mena. Kemudian Tianming mulai mengeluarkan sihirnya untuk membunuh Li Chen. Melihat itu, Zhao Yao pun memutuskan ikatan Li Chen dan membebaskannya. Hal itu tentu saja membuat Sekte Zhongmen menjadi marah. Namun Zhao Yao tidak memperdulikan mereka semua. Dia mengatakan akan membawa Li Chen pergi bersamanya. Dan Tianming lalu mengatakan jika mereka akan membiarkannya membawa Li Chen jika dia berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian Zhao Yao pun bertarung dengan anggota Sekte Zhongmen. Namun dikarenakan jumlah mereka yang sangatlah banyak, Zhao Yao pun terluka. Meskipun begitu, pada akhirnya dia pun bisa mengalahkan mereka semua. Dengan sesuai perjanjian sebelumnya, Sekte Zhongmen pun akhirnya melepaskan Li Chen dan Zhao Yao. Akan tetapi Tetua Luwei mengatakan jika mulai sekarang Sekte Zhongmen akan memburu mereka. Di tempat lain, Qin Xian mendatangi gurunya bernama Guru Xiang yang sedang bermeditasi. Qin Xian mengatakan jika sebenarnya dia tidak menyetujui tindakan Sekte Zhongmen yang hendak membunuh Li Chen. Dia tahu jika Li Chen tidak pernah berbuat jahat. Namun gurunya yang merupakan ketua pavilion Qianchen sementara melarangnya ikut campur dan menyerahkan urusan itu kepada Sekte Zhongmen. Di tempat lain, Zhao Yao yang sedang terluka mereka pun tiba di sebuah pasar. Lin Chan lalu meminta manisan buah beri kepada dua orang pemuda di sana dan dia lalu memberikannya kepada Zhao Yao. Zhao Yao yang tinggal di Gunung Fengmo sangatlah menyukainya. Dia pun seketika menghabiskan manisan beri tersebut. Zhao Yao lalu mengajak Li Chen ke sebuah tempat yang dulu dikunjunginya. Mereka menikmati keindahan alam di sana. Ia mengatakan jika mereka harus berpisah dikarenakan dia akan mencari Ming Xuan. Hal itu tentu saja membuat Li Chen bersedih dikarenakan hanya Zhao Yao yang memperlakukannya dengan baik. Namun dia juga tidak bisa untuk memaksa Zhao Yao tetap tinggal bersamanya. Ketika terbangun di pagi hari, ia pun mendapati Zhao Yao yang sudah menghilang dari sana. Dia berlari mencari dan memanggilnya. Dari kejauhan, Zhao Yao yang mengatakan dia akan pergi mencari Ming Xuan dan meminta Li Chen untuk jangan menunggunya. Di saat itu juga Zhao Yao telah tiba di Sekte Zhongmen. Penjaga di sana membawanya bertemu dengan Ming Xuan. Dia sangat senang begitu melihat Ming Xuan. Namun saat bertemu, Ming Xuan malah menanyakan keberadaan putra Raja Iblis kepadanya dan memintanya untuk menyerahkannya. Hal itu seketika membuat Zhao Yao terkejut. Dia tidak menyangka ternyata Ming Xuan bukanlah seperti pria yang dikenalnya dahulu. Dia kecewa dan berniat pergi dari sana. Akan tetapi Ming Xuan menahannya dan memerintahkan penjaga untuk mengurungnya. Di tempat lain, Qin Xian mendatangi gurunya yang sekarat. Gurunya pun menyerahkan urusan pavilion kepada Qin Xian. Ia berwasiat agar Qin Xian berhati-hati dalam mengambil tindakan dan jangan gegabah. Lalu gurunya itu pun meninggal dalam keadaan bermeditasi. Di sisi lain, Zhao Yao yang disiksa, dia dipaksa untuk mengatakan keberadaan Li Chen. Namun walaupun begitu, Zhao Yao tidak mengatakannya. Hal itu membuat Ming Xuan marah dan hendak membunuhnya. Beruntungnya tiba-tiba kakek Zhao Yao datang untuk menyelamatkannya. Mereka pun bertarung melawan Ming Xuan dan orang-orang Sekte Zhongmen. Dikarenakan kalah jumlah, mereka pun kewalahan. Sehingga saat itu kakeknya membuka teleportasi untuk Zhao Yao dan melemparkannya ke sana. Namun tiba-tiba dari belakang, Ming Xuan pun menusuk kakeknya. Zhao Yao yang melihat hal itu hanya bisa menangis melihat kakeknya telah terbunuh.
Sedangkan Li Chen yang masih menunggu Zhao Yao tiba-tiba melihatnya dari jauh. Dia sangat gembira lalu berlari menjemputnya. Namun Zhao Yao yang terlihat masih terpukul atas kematian kakeknya, hanya dia melewati Li Chen. Di dalam gua, Li Chen masih berusaha menanyakan keadaan Zhao Yao. Ia pun menjawab jika dia terluka parah dan dia telah salah mempercayai orang. Zhao Yao lalu bersumpah jika dia akan membalaskan kematian kakeknya. Dia akan membentuk sebuah sekte dan menamainya Sekte Wanlu. Dia akan menggunakan pedangnya untuk membalaskan dendam dan mencari keadilan. Singkat cerita, Sekte Wanlu pun telah terbentuk. Semenjak saat itu Zhao Yao dikenal dengan sebutan Iblis Wanita. Mereka banyak melakukan pembunuhan dan menyelamatkan orang-orang yang tak bersalah. Sekte-sekte yang dirugikan oleh Sekte Zhongmen bergabung dengan Sekte Wanlu. Dan Zhao Yao juga berhasil membalaskan dendamnya kepada Ming Xuan sehingga ia pun menyegelnya. Kemudian dia pun menjadikan Li Chen sebagai penjaga gerbang gunung. Singkat cerita, 5 tahun pun telah berlalu. Di Sekte Zhongmen mereka sedang menyusun rencana untuk menghancurkan Sekte Wanlu. Pada saat kemunculan pedang Raja Iblis di makam pedang, Chang Yu sebagai pemimpin sekte yang baru mengumpulkan semua faksi untuk membantunya. Namun Jingsu menolak membantunya. Dia mengerti jika di bawah pimpinan Zhao Yao, Sekte Wanlu sangatlah kuat. Dia tidak mau mengambil resiko itu. Dan lalu dia pun pergi meninggalkan pertemuan. Begitu juga dengan klan Qin. Dia memilih untuk tidak bergabung dengan mengatakan bahwa klannya kurang ahli dalam bertarung. Jika mereka bergabung itu hanya akan menjadi beban mereka. Di sisi lain, tetua Lu Wei membunuh ketua Qin di kediamannya dan hal itu disaksikan oleh putrinya bernama Qin Yan. Beruntung sebelum meninggal, ayahnya membantunya Qin Yan kabur dengan sihir teleportasinya. Saat itu Yuan Zi dan Lin Xiu mengingatkan Zhao Yao jika sudah waktunya mereka ke makam pedang. Zhao Yao pun memimpin mereka pergi dari sana. Sedangkan di luar makam pedang telah terjadi pertarungan antara sekte. Yuan Zi yang datang pun dengan mudah menghabisi orang di sekitarnya. Begitupun dengan Lin Xiu, dia melemparkan batu besar pada para musuh yang berada di sana. Lalu Zhao Yao datang sambil mementalkan orang-orang yang dilewatinya. Dia memasuki makam pedang dan menyuruh Lin Xiu dan Yuan Zi berjaga di luar. Yang ternyata saat itu Sekte Zhongmen telah memasang formasi pembunuh beracun di dalam makam. Sedangkan di luar saat ini Sekte Zhongmen telah mengepung Sekte Wanlu dan akibatnya terjadi pertarungan di sana. Sementara di dalam Zhao Yao juga harus mengatasi formasi beracun dan bertarung dengan Chang Yu. Di dalam keadaan gawat, tiba-tiba Li Chen tiba di sana untuk membantu Sekte Wanlu. Dia lalu berniat masuk ke makam membantu Zhao Yao, namun dia diserang oleh kekuatan misterius. Saat itu Zhao Yao berhasil mengalahkan Chang Yu, akan tetapi dia juga terkena jebakan formasi Zhongmen. Dan tiba-tiba daerah makam bergetar hebat, pedang Raja Iblis Wang Jun pun akan segera muncul. Orang-orang Sekte Zhongmen pun mengatakan bahwa pedang itu janganlah sampai jatuh kepada Sekte Wanlu, mereka akan merebutnya. Setelah itu orang-orang Sekte Zhongmen pun menyelamatkan Chang Yu keluar dari makam. Sementara Zhao Yao masih berada di sana dalam keadaan terluka. Li Chen kemudian datang untuk membantunya dengan mengatakan akan melindungi Zhao Yao dan lalu bertarung dengan orang-orang Sekte Zhongmen. Namun di dalam pertarungan tersebut, Li Chen kewalahan dalam banyak terkena tebasan pedang di tubuhnya yang akhirnya dia pun terluka parah. Tapi ternyata darah Li Chen justru membangkitkan pedang Wang Jun. Pedang itu memanggil Li Chen untuk mengambilnya. Dia mengenali pemiliknya. Dan Li Chen berusaha menahan agar tangannya tidak menyentuh pedang tersebut. Akan tetapi pedang itu terus menarik tangannya. Zhao Yao yang berteriak menyuruh Li Chen untuk melepaskan pedang itu. Namun dia terpental oleh aura pedang. Dan kalung cermin peraknya pun terlepas. Saat itu Zhao Yao sangatlah marah. Li Chen ternyata benar-benar merupakan putra Raja Iblis. Dan dia mengira jika selama ini Li Chen hanya memanfaatkannya demi mendapatkan pedang tersebut. Kemudian Li Chen pun berhasil mencabut pedang Wang Jun. Dan seketika tanda biru di wajahnya telah menghilang. Bersamaan dengan itu seluruh area makam bergetar dan hancur. Yang membuat Zhao Yao pun harus tewas terkubur di dalam makam.
Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu. Saat itu Yuanzi menggali makam pedang untuk mencari jasad Zhao Yao, namun mereka masih tidak menemukannya. Yuanzi lalu melaporkannya kepada Li Chen yang sekarang menggantikan Zhao Yao sebagai ketua sekte Wanlu. Di sini terlihat jika Yuanzi tidak begitu menghormati Li Chen sebagai sang ketua, dan Lin Ziyu yang berada di sana tidak menyukai sikap Yuanzi itu. Mereka berdua pun terlibat perang mulut. Li Chen lalu menghentikan mereka. Dia menyuruh Yuanzi kembali ke tempatnya. Kemudian Li Chen lalu pergi keluar untuk memetik sebuah apel, dan dia kembali mengingat kenangannya bersama Zhao Yao. Sedangkan di tempat lain, Qin Xian mendatangi kediaman tetua Luwei. Mereka membahas kematian ketua Qin, di mana putri Qin yang bernama Qin Yan dengan mengatakan jika tetua Luwei lah yang telah membunuh ayahnya. Namun tetua Luwei masih berusaha beralasan. Dia mengatakan di saat kejadian dia sedang minum bersama Tianming di Gunung Fengmo hingga mabuk. Ia pun mengatakan jika dia akan membantu Qin Xian mengungkap kasus tersebut. Dan tiba-tiba seseorang melapor kepada Qin Xian jika Qin Yan kabur melarikan diri dan masuk ke formasi labirin Gunung Zhu. Saat itu juga Qin Xian pamit kepada tetua Luwei dan akan kembali ke pavilion Qianchen. Sesaat dia melihat tanda hitam di leher tetua Luwei, namun dia hanya diam dan pergi dari sana. Dan Qin Yu yang sedang tersesat di dalam labirin. Dia telah berjalan seharian namun tidak menemukan jalan keluarnya. Yang ternyata jasad Zhao Yao berada di sana tersegel di dalam es. Qin Yan yang tidak sengaja terpleset, kepalanya terbentur dan darahnya mengenai tempat jasad Zhao Yao disegel. Hal itu membuat segel retak dan hancur sehingga Zhao Yao pun terbangun kembali. Dan Zhao Yao yang hidup kembali mendekati Qin Yan. Mereka terkejut melihat wajahnya mereka mirip ketika melihat di cermin. Zhao Yao lalu mengatakan jika dia akan membantu Qin Yan keluar dari labirin ini. Tapi sebelumnya dia bertanya kemana tujuan Qin Yan setelah keluar. Qin Yan lalu mengatakan jika dia akan pergi ke sekte Wanlu. Dia ingin menjadi lebih kuat dan membalaskan dendamnya atas kematian ayahnya yang telah dibunuh oleh Luwei. Di saat mereka sedang berjalan keluar, tiba-tiba Qin Yan merasakan sakit di kakinya. Seketika Zhao Yao pun merasakan hal yang sama. Dia merasa kakinya sakit seperti Qin Yan. Dia merasa ada yang aneh tetapi mengabaikannya. Saat itu mereka berhasil keluar dari labirin, dan di luar mereka bertemu penjaga pavilion Qianchen. Penjaga itu pun terkejut melihat ada dua orang Qin Yan yang ada di sana. Ia pun langsung melumpuhkan penjaga tersebut. Sedangkan saat ini Yuanzi sedang melaporkan kepada Lin Chen jika sekarang telah muncul kelompok Xinsan. Mereka bertindak kejam dan membuat masalah dengan anggota sekte Wanlu. Dia meminta Li Chen untuk menyerang kelompok itu demi menjaga nama besar sekte Wanlu. Yuanzi mengatakan jika kelompok itu dipimpin oleh Tuying yang bermarkas di sekitar Gunung Fengmo. Mendengar nama Gunung Fengmo, Lin Chen lalu memerintahkan mereka untuk masuk kelompok Xinsan dalam waktu 3 hari, mengampuni yang kabur dan membunuh bagi yang melawan. Saat itu Zhao Yao dan Qin Yan tiba di sekte Wanlu. Dia terkejut melihat area sektenya berubah menjadi sawah dan kebun. Tidak ada lagi simbol kekuatan dan ketakutan di sana. Zhao Yao pun terlihat sangat kesal karena perubahan tersebut. Tetapi Qin Yan malah mengatakan jika seperti ini juga lebih bagus. Dia menyukai melihat orang-orang bekerja keras dan hidup bahagia. Mendengar itu Zhao Yao pun semakin marah. Dia berjanji akan membalaskan Li Chen karena telah merebut dan mengubah peraturan sektenya. Dia juga mengatakan akan membuat Li Chen berlutut di hadapannya dan meminta maaf. Di sisi lain, Lin Xiu melapor kepada Li Chen jika pasukan mereka belum kembali setelah pergi ke Xinsan. Dia mencurigai telah terjadi sesuatu. Ia meminta Li Chen untuk menyelidikinya. Li Chen lalu menyuruh Lin Xiu mengutus Ada untuk mencari tahu. Namun setibanya di sana, Ada telah menemukan pasukan sebelumnya telah tewas di sana. Ia lalu membawa salah satu yang masih selamat dan melapor kepada Li Chen. Dia mengatakan jika setibanya di sana, mereka menemukan ketua Xinsan telah tewas dan juga pasukan lainnya telah mati terbunuh dengan mengenaskan yang sepertinya dilakukan oleh orang yang sama. Li Chen pun langsung memerintahkan Lin Xiu untuk menyelidiki kasus tersebut. Sedangkan saat ini Zhao Yao dan Qin Yan telah tiba di kediaman Yuanzi. Dia meminta penjaga di sana untuk memanggil Yuanzi keluar untuk menyambutnya. Namun dikarenakan wajah Zhao Yao mirip dengan Qin Yan, penjaga itu pun tidak mengenalinya dan mengusirnya. Zhao Yao yang marah pun menyerang mereka, namun dia terkejut tiba-tiba kekuatannya telah menghilang begitu saja.
Tiba-tiba Changling dari pavilion Qianchen pun datang. Dia mengira jika itu adalah Qin Yan, lalu pergi membawanya kabur. Dan tidak sengaja mereka memasuki tanah terlarang Sekte Wanlu. Saat itu Zhao Yao berusaha menjelaskan jika dia menyelamatkan orang yang salah. Dia mengatakan jika dia bukanlah Qin Yan. Tetapi tentu saja Changling tidak mempercayainya karena wajahnya itu sangatlah mirip dengan Qin Yan. Dan tiba-tiba kekuatan misterius menyerang mereka, membuat Changling terjatuh pingsan. Sedangkan Zhao Yao yang masih sadar masuk ke sebuah rongga pohon yang sudah mati, yang ternyata pohon itu tempat teleportasi ke tanah Qizi. Dan Zhao Yao pun bertemu dengan dua orang pria di sana. Pria tua itu mengatakan jika di tanah Qizi mereka menjual pil yang bisa mengembalikan kekuatan seperti semula. Mendengar itu Zhao Yao pun sangatlah gembira. Dia pun mempunyai harapan untuk mengembalikan kekuatannya. Dia akan membeli pil tersebut. Namun tiba-tiba di dalam pohon, dia melihat Li Chen sedang berbicara pada sebuah makam, yang ternyata itu adalah makam Zhao Yao yang dibuatnya. Zhao Yao yang terlihat kesal kepada Li Chen pun kembali masuk ke pohon dan menyerang Li Chen. Namun kekuatannya telah hilang dan dengan mudah dikalahkan oleh Li Chen. Li Chen yang tidak mengenalinya pun akan membunuh Zhao Yao. Akan tetapi dalam keadaan terdesak, Zhao Yao pun berlutut dan mengakui kesalahannya. Hal itu membuat Li Chen teringat masa lalunya bersama Zhao Yao. Li Chen yang penasaran pun langsung bertanya tentang identitasnya. Zhao Yao mengatakan jika namanya adalah Qin Yan, ia hendak meminta Li Chen berguru dengannya. Ayahnya telah dibunuh oleh Lu Wei dan dia ingin meningkatkan kekuatannya untuk balas dendam. Sehingga Li Chen pun mengampuninya. Dia meminta penjaga untuk membawa Zhao Yao dan mengatur perlengkapannya. Di tempat lain, Tian Ming terlihat marah kepada bawahannya karena telah membiarkan Qin Yan pergi ke Sekte Wanlu. Dia lalu menyuruh Zhu Cheng untuk menyelinap ke Sekte Wanlu dan membawa Qin Yan kembali. Dan dia berpesan harus membawanya dalam keadaan hidup. Sedangkan Qin Yan yang berusaha menyelinap ke Sekte Wanlu, berusaha menyelinap agar tidak diketahui penjaga di sana, namun dia malah ketahuan. Qin Yan yang terkejut pun tidak sengaja terbentur pada sebuah tiang yang membuat hidungnya berdarah. Dan seketika Zhao Yao yang berada di tempat lain pun hidungnya juga ikut berdarah. Menyadari jika Qin Yan dalam bahaya, Zhao Yao pun segera mencarinya dan menyelamatkan Qin Yan dari kepungan penjaga di sana. Kejadian itu pun disaksikan oleh Zhu Cheng yang menyelinap. Kemudian Zhao Yao mengatakan jika dia adalah murid Li Chen, ketua Sekte Wanlu. Dia lalu membawa Qin Yan ke kediamannya dan mengikatnya di sana. Keesokan harinya Zhao Yao memikirkan bagaimana caranya dia mengembalikan kekuatannya. Zhao Yao lalu berniat kembali ke tanah Qizi. Dia hendak mencari pil yang bisa mengembalikan kekuatannya. Ia lalu kembali memasuki tanah terlarang tersebut dan penjaga di sana tidak berani melarangnya. Dikarenakan Zhao Yao mengatakan jika dia adalah murid Li Chen, sehingga Zhao Yao pun langsung memasuki pohon itu dan tiba-tiba di tanah Qizi. Namun di saat dia masuk ke toko untuk membeli pil, penjaga di sana melarangnya masuk dikarenakan dia tidak mempunyai uang. Zhao Yao pun terlihat kesal karena merasa telah dihina. Ia lalu bertemu dengan pemuda yang dijumpai sebelumnya. Pemuda itu bernama Ziyu. Ziyu menjelaskan kepada Zhao Yao jika uang di sana tidaklah sama dengan di tempat asalnya. Untuk mengisi rekening, Zhao Yao harus melakukan banyak kebaikan. Ziyu lalu menawarkannya sebuah pil hasil buatannya sendiri. Dia mengatakan jika itu bisa meningkatkan kekuatannya, namun efeknya berbeda bagi setiap orang. Zhao Yao yang penasaran pun mengambilnya lalu memakannya. Dan setelahnya dia lalu kembali ke Sekte Wanlu. Keesokan paginya, Qin Yan sangatlah ketakutan dan hal itu membangunkan Zhao Yao. Qin Yan mengatakan jika Zhao Yao menjadi tidak terlihat. Zhao Yao pun terkejut yang ternyata efek pil kemarin menjadikan tubuhnya transparan di pagi hari. Dengan kesempatan itu, Zhao Yao pun langsung mencari murid-murid di Sekte Wanlu. Ia mengambil belati dari salah satu penjaga di sana dan ia pun pergi ke kediaman Li Chen. Zhao Yao yang masih kesal langsung menyerang Li Chen, namun pedang Wang Jun melindunginya dan pedang itu pun langsung menyerang Zhao Yao yang membuatnya pergi dari sana. Setelah itu Zhao Yao langsung mengajak Qin Yan ke pasar dan berniat menggunakan Qin Yan untuk melakukan kebaikan untuknya. Di sana dia melihat anak kecil menangis. Ia lalu meminta Qin Yan untuk membelikannya manisan berry dan Qin Yan pun memberikannya kepada anak itu. Namun di saat ia mengatakan jika Zhao Yao yang menyuruhnya, anak tersebut pun lari ketakutan.
Lalu kemudian mereka melihat seorang wanita tua sedang dianiaya. Zhao Yao pun menyuruh Qin Yan membantunya dan menyebutkan namanya. Namun sama seperti sebelumnya, di saat Qin Yan mengatakan jika Zhao Yao yang menyuruh membantunya, semua orang-orang di sana lari ketakutan mendengar nama tersebut. Wanita tua itu pun meminta ganti rugi kepada Qin Yan. Ia mengatakan Qin Yan telah menabraknya dan membutuhkan uang untuk berobat. Zhao Yao yang menyadari jika wanita tua itu adalah pria yang menyamar, dia pun langsung menendangnya dan membuka kedok penipu tersebut. Zhao Yao yang merasa hari ini telah banyak melakukan kebaikan, ia pun kembali ke tanah Qizi. Namun saat hendak memasuki toko pil, penjaga toko kembali menerangnya masuk dikarenakan saldo rekeningnya masih kurang. Zhao Yao yang merasa telah banyak melakukan kebaikan pun tidak terima. Ia lalu mendatangi bank neraka dan berniat untuk melakukan komplain. Namun petugas di sana menjelaskan jika semasa hidupnya Zhao Yao telah banyak melakukan pembunuhan dan kejahatan. Alhasil setiap kebaikan yang dilakukannya akan dipotong 10% akibat dosa-dosanya dahulu. Ternyata peraturan di sana semakin banyak orang berbuat kejahatan, maka saldo rekeningnya akan semakin berkurang. Dan jika dia melakukan kebaikan, maka saldonya akan bertambah. Zhao Yao yang mendengarnya pun langsung pergi dari sana. Dan tibalah Zhao Yao di sebuah kota Jiangsu. Di sana dia mencari orang-orang untuk berbuat kebaikan mengatasnamakan dirinya. Tiba-tiba Jiang Hu pun datang dan menghampirinya. Ia bersedia menyerahkan jubahnya untuk disumbangkan atas nama Zhao Yao. Dengan syarat ia ingin Zhao Yao membantunya membunuh Li Chen dan dia akan mengambil alih sekte Wanlu. Jiang Hu juga menyuruh anggotanya menyumbangkan pakaian mereka. Tak hanya sampai di situ, ia juga memaksa orang-orang di sana untuk menyumbangkan pakaian mereka dengan atas nama Zhao Yao. Sedangkan di tempat lain, Lu Wei bercerita kepada Chang Yu tentang masalah yang dihadapinya. Ia heran kenapa Qin Yan sangatlah yakin jika dia telah membunuh ayahnya. Ia merasa jika seseorang ingin membuat pertikaian antara sekte Zhongmen dan Qian Chen. Menghadapi masalah itu, Chang Yu berencana untuk mengadakan pertemuan besar dengan faksi lainnya. Ia mencurigai jika ini ada hubungannya dengan sekte Wanlu. Di sisi lain, saat itu seseorang mengetuk pintu di kamar Zhao Yao, lalu membukanya yang ternyata itu adalah Li Chen. Zhao Yao pun keluar menemuinya, yang ternyata maksud kedatangan Li Chen adalah untuk melatihnya kungfu. Dia pun diajari beberapa gerakan oleh Li Chen saat itu juga. Keesokan harinya, Lin Ziyu melaporkan kepada Li Chen jika utusan yang mereka kirim untuk menyelidiki kasus kemarin semuanya ditemukan telah tewas, yang ternyata pelakunya adalah Jiang Hu. Mendengar itu, Li Chen terkejut dan sangatlah marah. Dia lalu pergi untuk melihat utusannya tersebut. Dan di saat bersamaan ternyata Qin Xian juga berada di sana. Qin Xian yang tidak menyukai pembantaian tersebut, ia lalu membacakan mantra untuk menyelamatkan jiwa sekte Wanlu yang telah mati. Li Chen yang melihat itu pun terlihat ia mulai bersimpati kepada Qin Xian. Dia lalu berterima kasih kepadanya. Qin Xian lalu mengajak Li Chen bekerja sama dengannya untuk mengatasi Jiang Hu. Dan Li Chen pun setuju. Dia tidak menyangka ternyata Qin Xian yang meninggalkan urusan dunia mau membantunya. Sedangkan saat ini, Tian Ming menemui Yuan Zi dari sekte Wanlu. Dia memintanya membantu Zhu Cheng yang sedang menyelinap di sekte Wanlu. Sebagai imbalannya, dia menyerahkan Yu Qi yang merupakan putra dari orang yang telah membunuh anak dan istrinya. Yuan Zi pun setuju dan meminta Yu Qi diserahkan kepadanya. Lalu Tian Ming pun memanggil dan Yu Qi pun keluar, dan seketika Yuan Zi pun langsung membunuhnya. Lalu dia mengatakan akan menyerahkan Qin Yan kepadanya lusa. Saat itu Zhu Cheng pun mulai menjalankan rencananya. Di saat Qin Yan sedang sendiri, ia mendekatinya dengan mengatakan jika dia merupakan penjaga rahasia baru di sana. Qin Yan yang lugu pun begitu senang karena jarang ada orang-orang sekte Wanlu yang bersikap ramah kepadanya. Zhu Cheng lalu mengajak Qin Yan mengikutinya. Dia mengatakan ada sebuah keluarga yang butuh bantuannya. Namun beruntunglah Zhao Yao ada di sana untuk memperingatkannya. Ia melarang Qin Yan untuk mengikuti Zhu Cheng. Namun tiba-tiba Zhu Cheng pun membekap Qin Yan dari belakang. Dia akan membawanya secara paksa. Zhao Yao yang ada di sana pun menyerang Zhu Cheng. Zhu Cheng terlihat kebingungan karena dia diserang seseorang yang tidak terlihat. Dan tiba-tiba ada pun datang untuk membantu. Dia memukul Zhu Cheng hingga terlempar ke sungai.
Saat itu Ahda melaporkan kejadian tersebut kepada Li Chen. Dia mengatakan orang itu berseragam penjaga rahasia, akan tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Li Chen pun menyuruh Ahda untuk terus menyelidikinya. Ia mengatakan kemungkinan ada orang dalam yang membantunya. Kemudian Li Chen memberikan surat kepada Ahda. Dia menyuruhnya untuk memberikannya kepada Qin Xian. Saat itu terlihat Ahda mengantuk dan kelelahan. Ia meminta Li Chen memberikan orang untuk membantunya mengawasi Qin Xian. Dikarenakan baik siang ataupun malam, Qin Xian tidak pernah tidur. Dan mendengar itu, Li Chen pun mulai mencurigai sesuatu. Sedangkan di pavilion Qianchen, Su Yan sangat keberatan atas keputusan Qin Xian yang bekerja sama dengan Sekte Wanlu. Dia takut jika Sekte Zhongmen akan berpikir yang aneh-aneh tentang mereka. Qin Xian pun lalu mengatakan jika Jiang Hu sudah sering melakukan kejahatan, akan tetapi Sekte Zhongmen tidak melakukan apapun. Sementara dia melihat Sekte Wanlu sangatlah berbeda dari sebelumnya. Di bawah kendali Li Chen, Sekte Wanlu tidaklah lagi melakukan kejahatan. Kemudian Qin Xian pun mengutus Su Yun membantu Sekte Wanlu melawan Jiang Hu, dan dia pun memberikan pedang magisnya kepada Su Yan. Zhu Cheng dengan penyamarannya yang telah diketahui menemui Yuan Zi. Dia memintanya membantunya untuk keluar dari Wanlu dan kembali ke Sekte Zhongmen. Namun ternyata Yuan Zi malah membunuh Zhu Cheng. Dia menyerahkan kepalanya kepada Li Chen. Di saat yang sama, Zhao Yao juga pergi ke tempat tersebut. Dia lalu menguping pembicaraan mereka. Di sini Yuan Zi juga mengatakan jika dia tidak menyetujui rencana Li Chen yang telah bekerja sama dengan Qin Xian untuk memberantas Jiang Hu. Li Chen menjelaskan jika rencananya itu bertujuan agar lebih cepat mengatasi kelompok itu. Hal itu juga bertujuan agar mereka tidak diserang oleh semua pihak. Yuan Zi yang kesal merasa seseorang menguping pembicaraan mereka. Dia mengentakkan tongkatnya dan hampir melukai Zhao Yao yang sedang bersembunyi. Hal itu tentu saja membuat Li Chen marah kepadanya. Lalu Yuan Zi mengatakan jika Li Chen tetap meneruskan rencananya, maka dia dan anggotanya tidak akan mematuhinya. Kemudian dia pun pergi dari tempat tersebut. Setelah itu Zhao Yao mengatakan jika dia ingin memasuki pustaka Sekte Wanlu. Dia membujuk Li Chen agar mengizinkannya, dan dia mengambil apel hijau di meja dan memakannya. Li Chen yang melihatnya pun seketika teringat kenangan bersama Zhao Yao dahulu. Hal itu kembali membuatnya bersedih. Merasa jika dirinya diperhatikan oleh Li Chen, Zhao Yao pun menjadi salah tingkah. Li Chen lalu mengatakan jika dia mengizinkannya memasuki pustaka dan memilih buku apapun yang dibutuhkannya. Zhao Yao yang melihat sikap Li Chen itu pun menjadi heran dan bertanya-tanya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Siotong undur diri dan salam Sundaners.